Aiwarin masih tak percaya Memphika menusuknya dari belakang dengan menyimpan alat penyadap itu untuk memata-matainya. Memphika coba menelpon Aiwarin namun tak diangkat-angkat, dan dia coba mendengarkan lewat alat penyadap namun sudah tidak bisa. Memphika pun langsung menuju tempat Aiwarin. Di sana dia melihat alat penyadap itu. Antara takut dan sedih bercampur jadi satu. Ai pun bertanya, "Apa kamu datang untuk mengambil kembali benda itu?" Memphika tak bisa menjawab dan Ai kembali bertanya sejak kapan. Mei pun bilang sudah lama, dan Mei tahu dia salah dengan itu, tapi dia juga sudah lama tidak memakainya untuk mencuri rahasia Aiwarin. Ai sudah terlanjur kecewa kenapa Mei tidak mengambilnya kembali sejak saat itu juga. Padahal Mei punya akses kartu kunci rumahnya. Kenapa harus menunggu sampai diketahui olehnya? Dan itu buat Aiwarin benar-benar kecewa. Mei coba ingin menjelaskan, namun Ai tidak ingin mendengar alasan apapun. Ai akan mencoba memahaminya, anggap saja dia juga melakukan hal yang serupa seperti Memphika. Mei tidak mengerti akan maksud Aiwarin. Ai tidak tahu data apa yang sudah Mei ketahui tentang Oriana. Namun dia juga sudah mendapatkan data penting tentang Superior. Itu buat Memphika terkejut. Ai pun bilang dia tahu harga penawaran Superior untuk The Greater, yaitu 26 miliar baht. Mei benar-benar tak menyangka Ai mampu menggali rahasia darinya, dan Aiwarin hanya menganggap hubungan mereka hanya sebatas itu saja. Mei menahan kesedihannya dan menerima bila Aiwarin hanya menganggap hubungan mereka hanya sebatas itu. Mereka berpacaran hanya demi mengejar keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dan Mei pun memutuskan kalau sudah saatnya juga mereka harus menerima kenyataan. Jangan saling menipu lagi dan kembali menjadi rival secara terbuka. Dan tidak punya hubungan yang lain lagi. Memphika pun memperingatkan Aiwarin kalau Aiwarin tidak akan pernah mengalahkannya. Mereka pun kini benar-benar putus. Memphika pergi meninggalkan Aiwarin dengan tangisannya. Begitupun juga dengan Memphika. Mereka sebenarnya tidak ingin semua ini terjadi dan masih sangat saling mencintai. Yam kini sudah semakin kuat dan siap menghadapi apapun karena sekarang dia tidak sendiri lagi dalam menghadapinya, ada Ji di sampingnya. Baik Memphika dan ayah Aiwarin mendadak mengadakan rapat. Aiwarin akhirnya memberikan angka penawaran Superior kepada ayahnya itu, dan dia pun akan menepati janjinya. Namun Aiwarin bilang tidak perlu lagi karena urusannya dengan Memphika sudah selesai. Ayah Aiwarin melihat akan kesedihan anaknya itu. Karena Oriana sudah mendapatkan angka Superior, maka mereka pun akan memberikan harga penawaran 30 miliar baht di atas Superior yang 26 miliar baht. Memphika juga menaikkan angka penawaran mereka karena angka sebelumnya sudah Aiwarin tahu. Memphika memprediksi harga penawaran Oriana sekitar 28-30 miliar baht dan Grit and Glow akan berkisar 28 baht. Memphika pun akan meningkatkan harganya sampai 10% dan 31 miliar baht cukup untuk membuatnya menang dalam penawaran itu. Ji bertanya apa yang membuat Memphika memutuskan untuk mengubah harga penawaran. Mei pun bilang Aiwarin tahu akan harga penawaran mereka. Yam tidak percaya Memphika bisa berbuat seperti itu pada bosnya, begitupun Ji juga tidak percaya. Aiwarin juga melakukan itu. Mereka sama-sama membela bos mereka masing-masing. Ji meminta untuk jangan menyalahkan Memphika akan masalah alat penyadap itu, karena dialah yang sudah menyuruh Memphika memasangnya di kamar Aiwarin. Dan bila harus ada yang disalahkan, dialah orangnya. Aiwarin masih dengan patah hatinya dia akan sempat tergoda dengan gadis lain, namun untungnya Yam datang. Ai tidak bisa menahan kesedihannya. Yam berusaha memperbaiki hubungan bosnya dengan Memphika. Bila saja Memphika tidak datang mencarinya saat itu, mungkin Ai akan pura-pura tidak melihat alat penyadap itu. Aiwarin tidak ingin seperti ini, namun dia malu untuk mempertahankan Memphika. Karena dia juga menyakiti Memphika. Yam coba menenangkan kesedihan bosnya itu. Keesokan harinya, rapat pengerahan tenda The Greater diadakan. Mei datang sendiri, Direk pun menghampirinya. Dan Direk bertanya akan Aiwarin. Mei tidak menyangka orang seperti Direk tidak seharusnya percaya semudah itu akan rumor kedekatannya dengan Aiwarin. Dan Aiwarin pun datang, Mei pun pergi menghindarinya. Rapat pun dimulai. Memphika tidak bisa menahan diri akan kelicikan yang Racen dan Direk akan lakukan. Mei pun menyindir mereka.
Rachel dan Direk pun tahu akan maksud Mevika. Di sini Aiwarin tidak ingin Mevika terlalu ceroboh. Dia pun memotong pembicaraan Mevika. Ai pun keluar dan Mai pun mengikutinya. Ai menerima telepon membicarakan akan harga penawaran mereka 30 miliar baht. Dan Mevika pun mendengarnya, namun sepertinya Ai sengaja agar Mevika tahu angka penawaran Oriana. Saat Mei akan pergi, Aiwarin memanggil Mevika untuk apa dia mengikutinya. Mei pun bilang kalau Aiwarin sudah melewati batasnya saat di ruang rapat. Ai pun bilang kalau dia sedang berusaha menghentikannya. Jangan biarkan orang lain tahu terlalu banyak tentang isi pikiran dan perasaannya. Dan kalau Mevika ingin bermain dengan orang-orang licik itu, maka Mei harus menunggu kesempatan. Jangan terburu-buru. Kalau tidak mau, Mei akan masuk ke dalam masalah. Namun Mei meminta agar Aiwarin tidak perlu mencemaskannya dan mengingatkan Aiwarin kembali bahwa mereka adalah rival. Direk bilang pada Rachel, sepertinya Mevika dan Aiwarin tahu terlalu banyak dan mereka harus segera mengatasinya, dan mereka pun merencanakan sesuatu. Ji mendapat telepon ancaman memintanya untuk datang. Kalau tidak, bosnya dalam masalah. Ji pun datang dan ternyata itu adalah Rachel. Ternyata Ji bukan kaki tangan Rachel. Dia hanya jadi alat Rachel untuk mendapatkan bukti kedekatan Mevika dan Aiwarin. Dia meminta bukti itu pada Ji dan mengancam akan keselamatan Mevika. Rachel lah yang sudah menyebar foto itu dan kini dia meminta bukti kedekatan mereka untuk dijadikan ancaman agar Mevika dan Aiwarin mundur dalam penawaran itu. Ji terus diancam. Ji sempat ragu akan memberikan bukti foto kemesraan bosnya dengan Aiwarin karena dia tidak ingin nyawa Mevika terancam. Penyerahan angka penawaran dari setiap perusahaan diserahkan hari ini. Direk dan Rachel sudah siap akan menjatuhkan Mevika dan juga Aiwarin. Rumor akan foto kedekatan itu pun Rachel manfaatkan dengan meminta Superior dan Oriana didiskualifikasi dalam tender itu karena mereka saling kerjasama dalam tender itu. Baik Mevika dan Aiwarin mereka terlihat tenang, dan ternyata Mei sudah tahu akan ancaman Rachel. Ji tidak jadi memberikan bukti itu dan dia berhasil kabur. Mei juga sudah kerjasama dengan Aiwarin dalam melawan Rachel dan juga Direk. Ji dan Yang pun menyebarkan rekaman suara Rachel dan Direk kepada semua orang yang berada di sana. Saat mereka bertemu dan kerjasama untuk keuntungan mereka, Rachel membayar Direk agar dia bisa menang dan semua itu kini tersebar. Rachel dan Direk pun tak bisa berkutik dan ini jadi bumerang untuk mereka. Niat hati ingin menghancurkan Mevika dan Aiwarin malah jadi senjata makan tuan. Dialah yang pastinya akan hancur dan tersingkir dalam tender penawaran itu. Aiwarin pun mengajak Mei keluar. Aiwarin mengeluarkan isi hatinya yang tak bisa bohong. Masih menginginkan Mevika di sisinya dan masih ingin memeluknya, menghabiskan waktu bersama. Dan Aiwarin tidak ingin berakhir seperti ini. Aiwarin menggenggam tangan Mevika dan Mevika tidak ingin mereka kembali bersama. Karena itu memaksa mereka untuk saling melukai dan lebih baik berakhir seperti saat ini. Mevika pun pergi mengubur akan harapan Aiwarin. Tanpa dipungkiri rasa itu masih ada dalam diri Mevika. Dia pun terluka dan masih ingin bersama Aiwarin. Namun itu sudah tidak mungkin karena hubungan mereka hanya membuat luka saja. Tangisan keduanya mengiringi perpisahan mereka. Kini berita akan kelicikan Rachel dan Direk pun sudah tersebar dan tamatlah mereka. Rachel sangat marah dan dia tidak akan mengampuni Aiwarin dan juga Mevika. Mevika tidak bisa tidur, dia terus terbayang akan Aiwarin dan kebersamaan mereka yang begitu indah. Mei pun lalu pergi untuk menenangkan diri dengan minum seorang diri sampai dia pun mabuk parah tak sadarkan diri. Tiba-tiba ada seseorang yang berusaha mendekati Mei, namun Aiwarin datang dan Ai pun membawa Mevika pergi. Ai pun menidurkan Mevika dan dia menunggunya sampai Ai pun tertidur. Dan saat bangun di pagi hari Mevika sudah tidak ada. Ai pun coba menelepon namun Mei tidak mengangkatnya. Mei sudah yakin dengan keputusannya untuk tak kembali pada Aiwarin. Ternyata ada seseorang yang mengintainya dan itu adalah anak buah Rachel. Dia melaporkan kalau Aiwarin dan Mevika masih saling bertemu secara sembunyi-sembunyi dan Rachel pun sudah menyiapkan rencana yang menarik untuk Aiwarin dan juga Mevika dan keselamatan mereka pun mungkin kini terancam.